Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 202561210066 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah 2, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus dari materi persaingan usaha, yakni persekongkolan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus persekongkolan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu persekongkolan. Nah, adapun pengertian dari persekongkolan sendiri, yakni berasal dari kata sekongkol, artinya orang yang serta berkelompok melakukan kecurangan dan sebagainya untuk melakukan kejahatan. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mendefinisikan bahwa persekongkolan itu sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang larangan persekongkolan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 22, 23 dan pasal 24. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus persekongkolan itu sendiri. Di sini saya mengambil dari putusan KPPU tentang perkara persekongkolan tender konstruksi jalan di Nusa Tenggara Barat, di mana perkara ini merupakan perkara inisiatif dari KPPU itu sendiri dari pengawasan atas pelaksanaan tender 2 paket pekerja konstruksi jalan atau program percepatan, yakni paket 3 atau pelanggan SP pengantap 3 dan paket 4 pelanggan SP pengantap 4 yang dilakukan oleh Satker atau Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat atau APBD pada tahun anggaran 2017 sampai 2018. Di mana nilai harga perkiraan sendiri untuk kedua paket mencapai 115.380 juta rupiah, di mana persekongkolan ini melibatkan 3 tersangka. Yang pertama itu PT Metro Lestari Utama sebagai tersangka pertama, PT Eka Praya Jaya sebagai tersangka kedua, dan kelompok kerja konstruksi tim 51 atau biasa disingkat dengan Pokja 51 UPL Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tersangka ketiga. Nah, dalam proses persidangannya, Majelis Komisi membuktikan adanya berbagai bentuk persekongkolan horizontal antara terlapor 1 dan terlapor 2, khususnya dalam penyusunan atau penyelesaian dokumen penawaran maupun dalam hal hubungan antara kedua terlapor tersebut. Nah, di lain sisi itu terlapor 3 juga melakukan pembiaran atas terjadinya persekongkolan antara kedua terlapor yang menciptakan persaingan semu dalam mengatur pemenang tender tersebut. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan ketiga terlapor terbukti sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan hukuman berupa denda kepada terlapor 1 sejumlah 1.359 juta rupiah dan terlapor 2 itu sejumlah 1.149 juta rupiah. Keduanya itu diwajibkan melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan ingkrah, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran dengan denda ke KPPU. Sementara atas terlapor 3 itu, Majelis Komisi merekomendasikan KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan berlaku kepada Pokja 51 dan memberikan pembinaan kepada terlapor 3 terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, selain itu, saran dan pertimbangan juga direkomendasikan untuk diberikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah atau biasa disingkat dengan LKPP untuk membuat petunjuk teknis dan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pokja pengadaan barang dan jasa untuk memahami dan menemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat tersebut, serta membuat kebijakan untuk mengatur kelengkapan fasilitas dan perangkat yang mendukung penemuan indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.